Halo, selamat pagi. Saat ini saya berada di Jembatan Mahakam sisi selatan. Saya sengaja buat video ini pagi-pagi, menghindarin panas. Terus aktivitas kendaraan di siang hari cukup padat ya. Nah, dan juga saya akan memperlihatkan ini momen langka tongkang yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Oke, kita lihat bersama. Di depan kita sekarang ada Kingston 313. Dan tongkangnya Asia Bay 106. Nah ini, rupanya di depan sana udah banyak tuh yang melintas. Kita coba lihat, udah cukup banyak yang melintas. Nah ini Asia Bay, tongkangnya 313. Asia Bay 106. Tadi takbutnya Asia ini ya, Kingston 313. Nah ini, karena momen ini dalam 1 minggu nggak ada ya saya temukan ya, baru hari ini saya temukan ini tongkang yang melintas yang bermuatan batu bara. Nah ini, karena udah dalam beberapa bulan ini ya, aktivitas tongkang yang bermuatan batu bara tuh udah mulai sepi gitu ya. Udah mulai sepi. Jadi ini saya anggap momen langka ya. Momen langka. Nah ini batu baranya kelihatannya agak muda ya. Ya kisaran 38 36 nih kalau saya lihat. Kalau nggak salah ya. Nah ini. Nah ini. Nah coba dilihat. Ini momen langka nih menurut saya nih. Nah itu. Terus di depan sana itu udah banyak tongkang yang bermuatan batu bara yang melintas ya. Karena saya tunggu momen ini kurang lebih sudah 1 minggu yang lalu ya. Itu tidak ada aktivitas tongkang yang melintas, mau kosongan maupun yang bermuatan. Itu tidak ada saya temukan gitu ya. Itu saya sudah saya nggak tahu ini fenomena apa gitu ya. Tiba-tiba tongkang yang melintas di Sungai Mahakam tuh udah mulai sepi gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya coba monitor di Sungai Lais ya. Di sana kan ada galangan kapal ya, galangan tongkang dan pembuatan. Ternyata di sana cukup banyak gitu ya. Setelah saya konfirmasi, muatannya yang sepi gitu kan. Kemungkinan permintaan dari buyer itu udah mulai berkurang gitu ya. Nah itu ya, kalau mau kita dibilang itu fenomena ya fenomena gitu ya. Karena perekonomian di Samarinda itu bisa saya katakan bergantung di batu bara gitu ya. Apabila batu baranya permintaan udah mulai sepi, udah berdampak dah ke lain itu. Berdampak ke pasar, berdampak ke mall, berdampak ke pedagang asongan gitu ya. Itu. Karena dari wacana yang pernah saya baca di koran ya. Jadi untuk penggunaan batu bara di tahun 2050 itu sudah mulai dikurangin ya, konsumsi batu baranya dari mulai dikurangin dan beralih ke energi hijau gitu kan. Nah saya nggak ngerti nih nanti ekspansinya kita di Kaltim setelah batu bara itu sudah tidak diperbolehkan lagi, kita beralih kemana gitu ya.
Apakah batu baranya nanti dibuat briket terus atau dibuat etanol gitu ya. Saya nggak ngerti itu nanti kita arahnya kemana ini. Karena untuk saat ini Kalimantan Timur nih masih mengharapkan energi fosil gitu ya. Itu untuk sebagai penghasilannya mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka di ini ya. Itu karena untuk perusahaan batu bara udah cukup banyak di Kaltim gitu ya, cukup banyak gitu kan. Jadi saya ada juga membaca di berita ada smelter nikel ya, pemurnian nikel dibuat di Kalimantan Timur. Mungkin persisnya di daerah Sanga-Sanga itu yang saya lihat kemarin. Jadi nikel dalam bentuk roll, belum pemurnian, jadi dibawa ke Kalimantan. Nah ini Putra Lautan 8. Nah ini Putra Lautan 8. Terus tongkangnya Maritim Perkasa 2722. Nah ini. Jadi kalau kita beda ya sama jembatan Mahulu. Kalau jembatan Mahulu mungkin nggak pakai takbut tunda, nggak dibantu asis lah gitu ya. Itu. Tapi kalau di jembatan Mahakam nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, harus dibantu dia karena dikhawatirkan gitu kan. Jadi tongkang-tongkang sebelumnya yang pernah nabrak, yang pernah nyerempet gitu kan. Karena pada saat zaman itu tidak ada takbut tunda gitu ya. Bukannya tidak ada yang memperlakukan seperti saat ini gitu ya. Itu. Jadi hitungan saya jembatan Mahakam ini udah berkali-kali diserempet. Sama tongkang gitu ya. Itu. Nah, ini batu baranya di 5 up ini kalau saya lihat. Ini. Jadi di seputaran jembatan Mahulu itu banyak sekali stok file batu bara ya. Dia nggak begitu besar sih, saya lihat kapasitasnya kurang lebih di 5.000 sampai 10.000 metrik ton lah ya, mungkin kapasitas stok filenya gabung sama jeti gitu kan. Itu cuman saya masih mencoba-coba, saya bingung juga gitu kan. Biasanya kalau ada stok file ini sumber pengambilannya pasti ada gitu kan. Itu. Nah, jadi saya masih mencari informasi di seputaran Loa Buah. Itu kalau saya hitung tuh ada beberapa inilah ya. Ada beberapa stok file dan jeti batu bara gitu ya. Itu kalau saya lihat di daerah Loa Buah itu bekas perusahaan kayu lapis gitu ya, atau seputaran ini berdekatan sama galangan-galangan kapal gitu kan. Ya galangan kapalnya bukan yang permanen gitu kan, dia hanya memanfaatkan sisi sungai gitu kan. Itu jadi dibuatlah galangan gitu ya. Nah jadi seputaran itu mungkin masyarakat sekitar itu membuat stok file batu bara, jadi gabung sama jetinya gitu kan. Nah itu, jadi yang saya masih mencari informasi itu sumber batunya itu dari mana gitu ya. Sumber batunya itu dari mana gitu kan. Jadi kalau biasanya seperti di daerah Lojanan ya, di perusahaan apa itu namanya, Jembayan Megabara gitu kan. Anggaplah perusahaan itu, bukannya saya di endorse ya sama perusahaan tadi. Mereka jelas jalan haulingnya ada ya, konveyornya ada, terus fitnya ada ya, lokasi fitnya tuh ada, tempat pengambilan batu baranya kan ada gitu kan. Nah kalau untuk yang seperti di Loa Buah tadi yang saya lihat ya, tiba-tiba stok file batu baranya ada, jetinya ada gitu ya, terus pusat pengambilannya tuh dari mana gitu kan. Kayak siluman gitu jadinya gitu kan.
Nah ini Asia Star 818. Nah, itu kan yang siluman yang begitu, yang kadang-kadang apa ya, ya kita sih bukannya bilang itu ini ya apa, kebanyakan di Samarinda ini JT apa, penambang-tambang yang tidak apa ya, ini nyentuh kelihatannya. Oh enggak, apa, batu bara yang tidak memiliki ini ya, apa, tidak memiliki IUP kali lokasinya. Jadi mereka, tapi juga kalau tidak memiliki IUP pasti nggak bisa muat juga gitu kan, karena harus jelas gitu loh. Dan juga untuk JT-nya tadi, izin JT-nya juga pasti ada gitu kan, harus jelas. Mungkin saya yang kurang informasi gitu kan, mungkin di seputaran Lok Bahu itu ada IUP gitu kan, ada IUP yang belum saya ketahuin sampai saat ini. Jadi bagi teman-teman yang mengetahui ya, IUP apa aja yang ada di seputaran Loa Buah, kok tiba-tiba ada JT gitu kan, tiba-tiba kok ada stok file gitu kan. Sementara batu bara tuh kan nggak diperbolehkan menggunakan fasilitas umum gitu kan, fasilitas apa, jalan umum gitu kan. Nah itu, siapa tahu teman ada yang tahu, kita berbagi informasi gitu ya. Gitu. Nah ini, nah kelihatannya di galangannya ini lagi bongkar koral ya. Itu bukan di galangan sih, galangan itu memang bersampingan sama ready mix dia gitu loh. Nah gitulah posisi ready mix-nya itu. Nah jadi tongkangnya apabila udah selesai itu harus segera keluar, karena nggak punya tempat lagi gitu kan, nggak punya tempat lagi dia tuh. Karena setahu saya di samping Big Mall ini ada dua ya, samping kiri dan kanannya Big Mall ini ada penumpukan batu koral dari Palu ya. Itu ya, itu jauh dari sebelum Big Mall ada, ready mix itu sudah ada, penumpukan koral itu sudah ada gitu kan. Itu apalagi sekarang ini kan musim ini ya, musim proyek, banyak peningkatan kualitas jalan yang dikerjakan di Samarinda ya. Jadi sangat membutuhkan inilah ya, batu koral, batu split, pasir Palu, terus semen gitu kan. Nah cuman gitu lagi, apabila udah musim proyek ya, itu harga bahan material tadi itu udah pada naik gitu kan. Pasti pada naik gitu kan. Jadi nanti udah selesai gitu kan, baru kembali normal gitu. Itu jadi yang punya stok file tuh enak tuh. Kalau punya modal gitu kan, tinggal buat aja stok di situ gitu kan, karena proyek kan bisa setahun 2 kali sampai 3 kali gitu kan. Ini Karya Star 70, Karya Star 70, terus tongkangnya Telaga Makmur 23. Nah ini cukup bersih kapalnya. Ini kapalnya juga baru tahun 2023, baru ya. Jadi kalau kita ngeliat kapal baru itu bersih itu ya juga senang juga gitu ya. Nah ini, karena itu udah menjadi tempat tinggalnya mereka gitu kan, para ABK gitu kan. Karena waktu mereka banyak dihabiskan ya di kapal, di laut gitu kan. Nah ini agak mudah batu baranya. Ini kalau saya lihat ini Telaga Makmur ya, mungkin tongkang-tongkang yang ngambil muatan di seputaran Lok Bahu tadi gitu kan. Itu karena dari Lok Bahu sampai Tenggarong itu ya, di sisi sungai kiri dan kanan itu udah jeti-jeti gitu kan. Jeti-jeti batu bara itu inilah yang meramaikan ekonomi Samarinda gitu kan. Itu karena untuk batu bara yang
perusahaan-perusahaan tambang yang besar gitu ya. Yang melintas di Sungai Mahakam itu sangat jarang sekali udah, karena mereka kebanyakan ya ekspansinya agak jauh. Kalau nggak ke Kutai Barat ya ke daerah ini Kutai Timur atau di luar dari Kalimantan Timur ekspansinya mereka gitu. Karena di Samarinda ini udah nggak ada lagi lahan gitu kan, lahan batu bara itu bagian ya. Dari tahun 2008 pada saat Samarinda Kalimantan Timur jadi tuan rumah PON, jadi banyak lahan seperti Stadion Utama Kaltim yang di Palaran ya, itu salah satu venue gitu kan yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Pada saat mereka pembukaan lahan itu kan banyak lahan yang banyak mengandung batu bara, jadi batu baranya diambil dulu. Ya sayang juga kalau nggak diambil kan, kecuali nggak ada pembeli ya kemungkinan ditumpuk begitu aja gitu kan. Tapi itu juga merusak gitu loh, kalau nggak diambil merusak. Kalau ditumpuk di sisi kiri dan kanan kan juga nggak bagus gitu kan. Nah jadi pada saat itu ya sama seperti Bandara Sungai Siring Samarinda ya. Pada saat pembuatannya itu kan rawa-rawa ya, itu kan ditimbun. Nah jadi di lokasinya itu banyak mengandung batu bara gitu kan. Memang sih seputaran dari Bandara Sungai Siring itu, Bandara Haji APT Pranoto, di sisi utara timur baratnya itu perusahaan-perusahaan cukup besar juga gitu ya. Gitu. Jadi mereka itu pada saat pembuatan runway-nya, terminalnya itu ditambang dulu gitu kan. Karena di situ setahu saya banyak perusahaan-perusahaan besar yang beraktivitas di seputaran Sungai Siring gitu kan. Gitu. Jadi ditambang dulu sampai berapa tahun ya, baru dibuatkan runway-nya gitu kan. Ya jadilah seperti sekarang gitu kan. Gitu ya, walaupun tidak sesempurna banget ya, butuh waktu lah ya, butuh waktu. Apa bedanya seperti di bandara Sepinggan Balikpapan gitu kan, itu mulai dari zaman Belanda gitu kan. Jadi kerajaan Kutai gitu kan bukan memberikan, bekerja sama pemerintah Belanda untuk membuat ya hilang minyak, terus bandara di Balikpapan gitu kan. Jadi pada saat zaman itu Balikpapan itu masih kawasan Kesultanan Tenggarong, Kesultanan Kutai gitu kan. Nah makanya di bandara Sepinggan itu dikasih nama Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan gitu kan. Itu ya karena mengingat jasa-jasa beliau lah ya, Sultan Sulaiman. Saya nggak ngerti itu sultan yang urutan yang keberapa dari kerajaan Kutai gitu kan. Itu karena udah cukup lama juga sih. Itu. Nah ini kayu ini ya, kayu eboni untuk bahan baku kertas uang ya. Walaupun nggak seinstan, walaupun nggak seramai tongkang batu bara, jadi kayu eboni ini ada aja yang melintas gitu kan, walaupun nggak banyak. Karena kayu ini dibawa ke Balikpapan gitu kan. Di Balikpapan itu dibuat kayak macam bubuk, setelah itu dikirim tuh kalau nggak ke Jakarta, ke Surabaya dia itu pabrik dijadikan pemurnian jadi kertas gitu ya. Itu jadi ya menurut saya sih ya minimal gitulah ya, jangan langsung roll material gitu aja keluar dari Kalimantan, itu kan nilai jualnya juga kurang gitu ya. Ya minimal udah setengah jadi lah gitu kan, sama seperti kayu log lah di zaman itu kan. Karena udah saking banyaknya ya,
Dan juga permintaan pada saat itu yang mendominasi itu ya Eropa gitu kan. Jadi dia permintaannya khusus, dia mungkin spesifikasinya ada. Jadi dibuatkanlah perusahaan kayu lapis di seputaran bantaran sungai gini kan, gitu. Jadi ya memang dekat sama bahan baku. Kalau dibawa ke Jawa atau dibawa ke ini ya kan kita rugi gitu kan. Ya ada sih zaman itu begitu, cukup banyak juga gitu kan, karena mungkin permintaan dari buyer kan berbeda-beda gitu kan. Nah itu, nah ini tongkang bermuatan kayu eboni. Ini ngambilnya di daerah Senoni ya, masuk daerah di dekat Tenggarong ya, kayu eboni. Ini tongkangnya 180 feet. Tuh, 180 feet ini berapa ya? 1.500 sampai 2.000 kapasitas ininya. Gitu ya. Kalau untuk di daerah ya Senoni itu juga cukup kecil juga sungainya gitu kan. Itu karena tempat pengambilan kayu eboni juga cukup jauh, karena sebagian dari ibu kota negara ya, IKN, kawasan hutan industri itu dia ditanamin kayu eboni ini itu. Jadi sebagian berapa persen itu masuk kawasan IKN gitu ya. Itu bukan hutan lindung loh ya, dijadikan ibu kota Nusantara kan banyak tuh desas-desusnya di medsos ya. Maklum lah ya, mungkin sebagian orang di sana takut kehilangan predikat kampungnya dia awal ibu kota negara, sekarang kota administratif gitu ya, daerah istimewa. Mereka kehilangan gitu loh. Jadi di sisi lain sebenarnya pemerintah itu ya untuk memeratakan pembangunan. Jadi bukan pertumbuhan ekonomi itu bukan di daerah Jawa aja gitu loh, biar terbagi maksudnya gitu kan. Itu, dan juga memindahkan sebuah ibu kota negara ya bukan semudah itu juga, butuh waktu gitu kan. Makanya ya bertahap gitu kan. Itu kalau nggak begitu ya sampai kapan? Karena wacana pindah ibu kota negara itu dari zaman dulu, dari zamannya Pak Karno. Dulu itu milihnya di daerah Kalimantan Tengah gitu kan, pada saat zaman itu. Nah jadi diputuskanlah di zamannya Pak Jokowi di Kalimantan Timur dengan pertimbangan ada 2 kota yang menopang gitu ya, yaitu Samarinda dan Balikpapan gitu. Jadi dia dibuatlah ibu kota negara itu di tengah-tengah antara Balikpapan dan Samarinda gitu. Jadi Jakarta ya tetap Jakarta gitu kan, jangan takut kehilangan dengan predikat gitu loh. Itu kadang-kadang orang nggak cerdas berpikir juga gitu kan. Itu. Jadi saat ini yang di Indonesia kan hanya Jakarta dan Pulau Jawa, sementara pulau yang lain bagaimana? Itu kan? Gitu. Jadi pada saat zamannya Pak Jokowi, coba lihat pembangunannya mereka gitu. Ya memang sih ada sisi negatifnya dan sisi positifnya. Ya itulah, kita kembalikan ke manusianya gitu ya. Itu. Karena sifat manusia nggak ada puasnya gitu ya. Mau pingin yang terbaik dan terbaik gitu kan. Itu. Sama sih, kita pengen yang terbaik, coba kan kembali ke sisi manusianya gitu kan. Tidak ada manusia yang sempurna gitu loh. Itu. Jadi untuk tahun depan ini kita ini udah masuk tahun politik. Ya pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nuranimu gitu kan. Itu. Nah, nggak usah apa pilihanmu kamu memaksakan kehendakmu ke orang lain, nggak usah gitu kan. Itu. Kita buatlah sedemokrasi mungkin gitu ya. Itu kita nggak usah berargumen surga dan neraka, nggak usah. Itu kalau kamu nggak senang ya udah, kamu silakan memilih sesuai dengan keinginan kamu gitu. Nggak usah memaksakan kehendakmu dan kamu mengkafir-kafirkan orang, itu nggak benar menurut saya. Itu.
Tapi kuliah ada gitulah. Kalau sudah politik dibawa ke agama, terus identitas, sudah sulit banget dah. Itu saya bisa pastikan orang kayak gitu jangan dipilih. Itu nggak bagus. Nah ini kosek. Takbutnya kok ngasap banget ya. Padahal air Sungai Mahakam ini lagi pasang-pasangnya juga ini. Nah ini agak-agak ngasap ini. Ini masih cukup banyak ini tongkang di belakang ini ya. Karena ini tongkang-tongkang yang numpuk tadi itu dari jembatan Mahulu ya sampai ke daerah Tenggarong itu. Karena seputaran itu tadi kan banyak terdapat jeti sama stockpile batu bara gitu kan. Gitu. Nah itu. Ini apa ya? Nggak terlihat nih. Nama takbutnya ini. Nah ini nggak lama udah panas. Ini sudah kisaran di pukul 8 pagi. Ya bagus buat kesehatan. AB 1500 tongkangnya Mitra 5. Nah ini baru juga kita tertangkap kamera ya. Nah ini AB 1500. Yang mana yang benar nih bahasanya? AB 1500 atau AB 1500? Kalau secara abjad seharusnya 1500 ya. Itu. Kalau kita cerita nominal mungkin 1500 deh. Gitu. Nah ini. Oh 2005 ya kapalnya ini. Nah ini. Tapi cukup bersih juga masih kok. Nah ini. Dia ini cukup lama ya ngelayanin di Sungai Mahakam ini kelihatannya ini. Nah ini tongkangnya Mitra 5. Ini agak kecil juga tongkangnya di kisaran 230 feet ini kalau perkiraan saya ya. Nih GT-nya nggak kelihatan masalahnya ini. Udah apa ya? Tertutupin sama karat-karatnya. GT berapa ini? Nggak kelihatan. 26 berapa ini? Ya 230-an ini. 230. Nah ini batu baranya kurang lebih berapa ya ini? Kelihatannya muda juga. Kisaran di 4000 nih. Ini masih cukup banyak tongkang di belakang. Itu yang udah melintas juga cukup banyak ya. Di minggu pagi gitu ya. Nah ini terlihat jelas ya. Nah, ini kita mau ada matahari masalahnya, makanya agak gelap. Nah inilah aktivitas tongkang di minggu pagi yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.